Kalau di Brunei mesti prepare waktu sekitar 8 sampai 10 bulan. Ya, jadi jangan terlalu terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita di vlog yang baru. Jadi kali ini segmennya berbagi. Kita udah lama juga nggak berbagi informasi-informasi mengenai hal-hal yang terjadi di Brunei, dan pada hari ini kita mau berbagi mengenai bagaimana caranya kalau orang non-Bruneian akan menikah dengan Bruneian. Pernikahan beda negara, beda warga negara, tapi di Brunei agamanya sama-sama gitu. Oke, sorry, agak grogi hari ini. Kita kedatangan Heru. Dia yang akan ngobrol-ngobrol sama kita pada hari ini. Kebetulan istrinya Heru ini orang Brunei asli, dan mereka baru menikah, sudah menikah selama 2 tahun. 2 tahun sudah dikurniai 1 orang putra, alhamdulillah. Dan ya kita dengerin aja gimana ceritanya. Terus kita tahu nih, untuk mengurus nikah di negara kita sendiri aja, misalnya kayak nikah di Indonesia itu kan cukup ribet ya, banyak hal-hal yang diurus. Nah ini antar negara, apa aja sih hal-hal yang pertama, tentunya lo mesti siapin segala sesuatunya di Indonesia. Betul. Yang kedua baru ke mari. Itu apa aja sih? Kalau di Indonesia apa aja? Oke, thank you. Sebenarnya sih di Indonesia persyaratannya itu hampir mirip. Cuman kalau di Indonesia mungkin ada yang bantu, terus ada yang ngasih tunjuk. Terus karena kita nikahnya itu beda negara, berarti itu kita mesti emang riset sendiri jadinya. Jadinya tuh pedomannya emang mesti bener-bener nyari sendiri. Terus kalau kita pengen nikah keluar, pertama tuh kita perlu seperti mau menikah pada umumnya, mesti daftar ke RT, RW, kelurahan. Nah di kelurahan ini mereka akan ngasih formulir kalau kita ingin menikah di tempat yang beda. Maksudnya tempat beda itu di luar Indonesia. Entar dulu, jadi ini bukan numpang nikah ya? Bukan lain sama surat numpang nikah. Biasanya kan kalau misalnya kita mau nikah, either yang perempuan mau menikah di tempat laki-laki perempuan, meskipun beda daerah, kita ke kelurahan minta surat numpang nikah kan? Ini beda? Mungkin secara prinsip sama, cuman namanya beda. Namanya beda. Namanya lupa, cuman di situ udah ada formulnya itu. Untuk numpang nikahnya bukan di kelurahan, tapi di Kementerian Agama. Oh gitu. Oke. Di Kementerian Agama. Nanti Kementerian Agama yang menetapkan bahwa kita mau menikah di negara yang berbeda. Gitu. Nanti dari Kementerian Agama proses sederhana. Sebenarnya prosesnya cukup sederhana, hanya menjalaninya yang cukup panjang. Kelurahan, Kementerian Agama, lalu di sininya kita mesti daftar di 3 tempat. Jadi yang di Indonesia nih, yang pertama kelurahan minta surat pindah nikah. Cukup panjang. Pertama itu dari jelasin. Pertama itu dari RT, RT ke RW, RW kelurahan. Dari kelurahan nanti dengan membawa surat pengantar dari RT RW, dari kelurahan itu mengeluarkan persyaratan untuk mengeluarkan surat rekomendasinya. Salah satu persyaratannya adalah tes kesehatan, terus bikin surat bahwa kita masih single, terus bawa surat pengantar. Nah itu dulu surat pengantarnya, surat pengantar RT RW tadi. Nah itu dulu dilengkapin.
setelah kita mendapat syarat-syaratnya dari kelurahan, dari situ kita bikin perjanjian di kantor kesehatan terdekat lah, dalam hal ini itu puskesmas. Nanti di puskesmas itu udah ada syarat-syaratnya tuh. Kalau mau nikah, yang mau dites tuh ini. Nah, jadi sama lah ya, sama kayak nikah normal gitu ya. Iya. Oke. Ya, di situ setelah keluar itu kita kelurahan lagi, nanti baru kelurahan mengeluarkan surat-suratnya. Surat-suratnya kita mau nikah di mana, nama istri kita siapa, semuanya dilengkapi. Mereka akan mengeluarkan sekitar 4 jenis tipe surat dari C1 sampai C5 kalau nggak salah. Nah, dari situ baru kita menuju ke kantor agamanya yang di Pondok Gede. Kanwil. Kalau belum ya Pondok Gede. Tapi Kanwil ya. Kantor wilayah ya. Wilayah. Nah, data-data istri itu perlu lampirin paspor nggak dari paspor istri? Belum. Atau nama aja? Nama aja. Kayaknya nama aja deh. Nama. Cuman kalau diperlukan, kita itulah sediakan kalau mereka butuh KTP atau kita butuh paspor. Karena sebelumnya kan kita kan riset dulu nih gimana caranya kan. Kita riset dulu, terus kita nemuin tuh orang Indonesia yang pernah menikah sama orang luar tuh ternyata banyak. Ada Indonesia Brunei, Indonesia Malaysia, Indonesia Singapura, Indonesia macam-macam Jepang, banyak. Nah, kita tinggal riset aja tentang mereka tuh syarat-syaratnya apa aja. Nah, tadi kan udah sampai ke kantor agama. Kantor agama tunggu prosesnya. Setelah itu nanti kantor agama sini mengharuskan kita menuju ke kedutaan Indonesia di negara Brunei untuk mendapat keabsahannya suratnya. Nah, jadi dari sini baru kita bisa melangkah ke Brunei untuk proses selanjutnya. So kalau boleh gue simpulin, untuk yang di Indonesia itu dari kelurahan kita ke Kanwil Kementerian Agama terdekat, minta surat rekomendasi, berarti kan, itu ada sekitar 4 lembar lembar rekomendasi yang namanya dari C1 sampai C1 sampai C5, kan. Nah, dari situ baru kita bisa terbang ke Brunei dan melapor ke 3 tempat, dan semuanya harus secara berurut. Pertama ke kedutaan Indonesia untuk melaporkan bahwa kita mau menikah di sini, dan kita adalah warga negara Indonesia asli. Setelah itu baru kita menuju ke imigrasi di Brunei atau ke imigrasi di Brunei untuk mendaftarkan pernikahannya. Nah, semua surat-surat yang kita bawa itu punya waktunya terbatas. Karena rata-rata itu suratnya itu validnya itu cukup untuk 3 bulan. Sedangkan proses ini akan memerlukan waktu lebih dari 3 bulan. Yang case law. Rata-rata semua case ini sama. Pertama kita setelah kita semua persyaratan lengkap dari Indonesia, maka kita ke imigrasi kedutaan KBRI negara setempat, minta keabsahan, itu mudah. Lalu setelah kita dapat surat keabsahan dari KBRI, kita bisa menuju ke imigrasi. Nah, di imigrasi semua surat-surat kita tuh dicek keabsahannya dan kevalitannya. Pertama mereka melihat itu yang asli mana. Sebelum mereka minta fotokopinya, mereka mau mencocokkan dengan yang aslinya. Lalu mereka mau lihat namanya sama keberlakuan suratnya. Setelah itu mereka cek kalau udah sama sesuai dengan persyaratan mereka, kita disuruh nunggu untuk interview. Nah, nunggu interview itu bisa memakan waktu sebulan, 2 bulan, hingga 3 bulan. Nah, jadi tunggu slot interview di imigrasi. Tunggu slot di imigrasi.
Jadi ini setelah kita mendaftarkan ke imigrasi itu ditanya-tanya oleh istri oleh pihak imigrasi. Ini belum ke interview ya, cuma ditanya-tanya dulu. Sudah selesai, maka kita pulang. Tinggal nunggu telepon atau email. Jadwal interview. Oke, jadi satu-satu dulu ya, kita coba detail. Begitu lo ke KBRI untuk melapor, dokumen-dokumen apa aja sih yang mesti dibawa selain dari C1 sampai C5? Itu asli dan fotokopi pastinya. Terus paspor. Pokoknya sebaiknya semua dokumen yang terkait kedua belah pihak dan persyaratan pernikahan itu dibawa. Oke, jadi persyaratan pernikahan jadi kita tahu dulu persyaratan pernikahan di Brunei apa. Ya. Dan itu semua syarat-syaratnya dibawa ke KBRI untuk dilegalisir. Dicop. Ya, sebaiknya di tiap-tiap kantor yang kita minta keabsahannya itu semua persyaratannya dibawa semuanya. Oke. Jadinya nggak bolak-balik, Kak. Karena kan ini terkait sama jarak, nggak mungkin kita bolak-balik juga. Jadi sebaiknya lebih mengefisienkan waktu, kita bawa aja semua dokumennya ke tempat-tempat yang mau kita daftarin lah. Untuk informasi aja, jadi Heru ini dia tidak pernah tinggal di Brunei sebelumnya. Jadi pengurusan pernikahannya dia lakukan langsung dari Jakarta dan ke Brunei untuk melakukan pelaporan dan segala macam. Habis itu balik lagi ke Indonesia kan. Jadi Heru itu memang tidak berada di Brunei. Makanya pengaturan waktu itu perlu sekali ya. Perlu banget. Di KBRI itu prosesnya berapa lama? Oh, ke KBRI cuma 2 hari lah. Sekarang submit, lalu besok bisa diambil. Oke, jadi cukup efisien kan? Jadi di KBRI sendiri juga cukup efisien selama syarat-syaratnya lengkap, fit. Betul. Habis itu baru dibawa ke imigrasi. Ya, betul. Dari imigrasi dicek lagi, baru kita harus calon pengantin perempuannya dibawa juga. Pengantin perempuannya ditanya-tanyain sebelum interview, keterangan-keterangan, dan segala macamnya. Betul. Setelah lo dapat setelah pihak imigrasi agree dan memproses, lo boleh pulang dan menunggu panggilan interview. Betul. Oke. Dan dalam case lo ini panggilan interviewnya dalam jangka waktu kira-kira 2 bulan. 2 bulan. Oke. Nah, dalam waktu itu berarti kan surat yang C1 sampai C5 tadi udah mau habis masa berlakunya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Nggak apa-apa, biarin aja. Selama yang kita submit, waktu kita submit itu masih berlaku. Oh, oke. Itu biarin aja dulu. Karena waktu validannya itu nanti habis ketika kita mau mendaftar ke kantor Kementerian Agama. Itu udah pasti habis di Brunei. Oke. Jadi, kalau gitu lu udah dapat jadwal nih sekarang. Terus lu kembali lagi ke Brunei. Ke imigrasi Brunei. Terus wawancaranya boleh tahu ya kisi-kisinya apa aja gitu. Jadinya tuh kita dapat jadwal untuk bulan depan melakukan interview. Maka saat itu kita udah bisa lah booking tiket dan segala macamnya. Kalau bisa sampai ke Brunei itu sehari sebelumnya supaya lebih tenang, bisa istirahat, terus bisa ngobrol sama calon istri. Terus besoknya kita ke imigrasi itu dengan calon istri dengan kita dan walinya. Dalam hal ini ibunya. Ini ke imigrasi ya? Imigrasi. Oke, dengan wali ya? Ya, karena yang mau ditanya kita bertiga nih. Walinya, calon istrinya, sama kitanya sendiri. Ditanya oleh salah satu kepala bagian sana lah. Bener gak nih? Bener-bener mau nikah, bener-bener atas keinginan sendiri atau gimana? Karena sebagai orang Brunei, begitu mereka mau menikahi orang yang di luar Brunei,
beberapa keistimewanya harus dilepas. Oh ya? Iya. Oh oke, alright. Iya. Oke. Terutama Terutama pihak wanita. Terutama pihak wanita. Oke. Contohnya mendapatkan perumahan, itu udah nggak dapat lagi. Oke. Dan Oke. beberapa keistimewaan lainnya lah. Oke. Oke. Intinya Ini baru tahu nih. mesti ditanya benar-benar, dan walinya juga menyadari bahwa anaknya mau menikah, dan itulah yang tadi jadinya mereka mau tahu bahwa ini menikah benar-benar berdasarkan agama atau apa gitu. Oke, alright. Gitu. Oke. Nah, ditanya. Pokoknya jadi pihak yang di Brunei harus siap dengan segala konsekuensi. Oke, betul. Iya, pada hari itu kita nyampe ke imigrasi, tinggal lapor bahwa kita hadir di wawancara, mereka juga ada punya jadwalnya, kita tinggal tunggu. Nanti kita diundang untuk masuk ke salah satu ruangan itu, kepala bagiannya itu. Lalu kita ditanya-tanya bahwa ini benar-benar ini enggak benar enggak, namanya benar enggak, ini benar enggak. Kalau udah benar semua, udah setuju, nanti dia akan setuju dan dia akan tanda tangan. Lalu kita menunggu lagi untuk mereka mengeluarkan surat. Oh, oke. Jadi setelah di interview itu, setelah selesai interview itu, untuk surat persetujuannya dari imigrasi itu menunggu lagi. Tapi dari pihak pria nggak perlu datang ke Brunei. Oh, oke. Dari pihak pria nggak perlu datang ke Brunei karena cuma mengambil saja kan. Mengambil suratnya aja. Yang bisa diwakili lah. Bisa diwakili. Oke. Nah, pada saat surat rekomendasi dari keimigrasian itu keluar, surat kita yang kita punya, surat persyaratan nikah yang tadi dari kelurahan itu C1, C2, C3, C5, dan surat dari Kanwil Kementerian Agama itu sudah nggak berlaku karena persyaratan itu kan cuma 3 bulan. Sedangkan proses awal untuk menikah di sini itu tahap awalnya sebelum Kementerian Agama itu udah lebih dari 3 bulan. Oke. Jadi dari setelah lo interview sampai surat itu keluar, kalau case lo itu berapa lama? Itu 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Oke. 4 bulan. Jadi kalau mau dihitung-hitung totalnya tadi dari awal ngurus sebulan, 2 bulan untuk menunggu panggilan interview, sama 4 bulan menunggu. Jadi udah 7 bulan ya? Kurang lebih? Kurang lebih. Atau? Iya, sekitar gitulah. Iya, 7 bulan. Oke. Terus, nah kan udah dapat nih surat dari kementerian, surat dari imigrasinya sudah keluar, sudah diambil sama pihak yang dari sini. Lalu kita mau daftar nih sama-sama ke kantor Kementerian Agama. Nah, untuk daftar ke sana, kita mesti bikin lagi dari awal surat dari C1 sampai C5 dan surat Kanwil yang ada di Jakarta lagi. Jadinya ulang lagi, bikin lagi surat keterangan ke RW bilang mau itu, nanti ditanya sama RT-nya, loh kemarin nikah bukannya udah selesai? Iya Pak, tapi prosesnya lama, jadinya kita disuruh buat lagi yang baru. Nanti dari RT ke RW, terus kelurahan, dari kelurahan ke balai kesehatan lagi, baru RW kelurahan ngeluarin surat lagi, baru ke agama lagi, kanwil lagi, di interview lagi, baru setelah semua perlengkapan siap, kita baru bisa kemari lagi. Tapi itu maksudnya nggak jadi satu pertanyaan yang berarti lah ya di Indonesia sendiri. Mereka udah paham lah ya prosesnya bahwa itu memang butuh waktu. Mereka nggak tahu mereka udah paham lah, karena kadang-kadang perlu kevalidan surat. Nah semuanya mesti disiapin. Nah, zaman dulu itu kan salah satu hambatannya itu adalah di KTP. KTP itu kan zaman dulu sebelum sekarang yang seumur hidup ada masa kevalitannya. Masa berlaku. Nah saat itu tuh masa berlakunya tuh udah habis. Begitu mau didaftarin ke Kementerian Agama di sini. Jadi, Kementerian Agama sini lu perlu membawa KTP. Semua dokumen yang disertakan harus berlaku. Semua. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya
Oh, misalkan kalau kita di luar negeri, ini pengetahuan gue ya, kalau kita di luar negeri, bentuk identitas resmi kita itu adalah paspor, karena KTP kan hanya untuk berlaku di Indonesia. Tapi kalau di sini disertakan juga KTP-nya. Untuk beda-beda persyaratan tiap kantor berbeda-beda. Untuk Kementerian Agama di persyaratan dokumennya itu lebih lengkap. Mereka sampai mau lihat KTP kita, identitas kita, dan itu tuh harus valid. Jadinya karena kemarin itu KTP-nya belum seumur hidup dan sudah mati, jadinya sempatlah ngurus ke kecamatan untuk menerima resi. Resi itu menjadi penting karena resi itu yang membuktikan bahwa identitas kita masih berlaku, cuman mereka belum bisa mengeluarkan. Gitu. Nah, begitu semua pesan lengkap, kita tinggal sholat lagi dan terbang lagi ke Brunei. Berarti udah berapa kali tuh? Wah, udah lebih dari 3 lah pokoknya. Pada saat surat dari imigrasi keluar dan lo mendaftar ke Kementerian Agama, itu lo harus hadir untuk mendaftarkan diri atau bisa diwakilkan? Gak bisa. Oh, jadi pada saat mendaftar ke Kementerian Agama harus hadir. Oke. Nah, kebetulan KTP lo expired, jadi mesti balik lagi ke Indonesia untuk mengurus, terus baru daftar ulang. Alright. Nah, di Kementerian Agama itu ada 2 tempat yang harus didaftar. Pertama adalah kantor Kementerian Agama. Lalu yang kedua kursus pernikahan. Jadi mesti daftar di 2 tempat itu. Nah, untuk khusus pernikahan itu harus ada surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Jadinya itu setelah semua persyaratannya kita bawa, kita lengkapin semua dokumennya, pokoknya semua dokumen. Jadinya sampai kita bawa akte kelahiran. Itu juga penting. Akte kelahiran juga sebaiknya kita siapin kartu keluarga kalau mereka butuh. Bahkan surat dari wali itu juga perlu. Kalau memang ada, pokoknya semua surat itu sebaiknya kita bawa, jadi nggak bolak-balik karena kan jaraknya jauh. Di Kementerian Agama kita daftar, nanti di counternya itu kita berdua bakal dipanggil tuh. Kita berdua bakal dipanggil, bener nggak ini data-datanya dicek satu-satu, terus dilihat misalnya ada KTP yang sudah nggak valid, apakah ada dokumen pendukungnya, tanya. Jika semuanya sudah lengkap, baru mereka buat resitnya, dan form yang harus kita isi. Form itu adalah siapa nih kadinya. Itu kita mesti nyari itu kadinya. Kita cari sendiri. Kita siapa nih kadinya. Jadi mereka nggak ngasih siapa gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia kalau nggak salah ada pilihannya kan, kita bisa pilih kan. Kalau di sini kita mesti cari sendiri. Karena di sini biasanya tiap-tiap keluarga udah punya kadi masing-masing. Oke. Kadi masing-masing. Jadinya kita siapa kadinya, nanti yang penting adalah kita berdua hadir saat itu. Tapi pada saat mengembalikan dokumen itu cukup salah satu aja, satu pihak. Setelah kita daftarkan, mereka cek valid semua, mereka keluarin surat visitnya dan formulirnya itu. Setelah itu selesai urusannya di Kementerian Agama ini. Baru setelah itu kita ke kantor kursus pernikahan. Kantor kursus pernikahan. Di kantor kursus pernikahan kita juga dokumennya nggak perlu lengkap, tapi mereka perlu dokumen yang dari kantor Kementerian Agama bahwa kita sudah mendaftar. Kita sudah mendaftar. Nanti kita kesana aja. Sama mesti berdua juga. Nah, setelah itu di sana nggak terlalu ribet, tapi mereka udah punya jadwalnya tuh. Selama sebulan kita diarahin ke tempat kursus di mana-mana aja. Terus kita mesti hadir lah di dalam itu. Itu bisa dilakukan setelah nikah atau sebelum nikah. Karena jarak kan, nggak mungkin sebulan di sini sebelumnya. Jadinya kita putusin untuk ngambil kursus nikah itu setelah nikah, setelah pindah di sini.
Setelah itu selesai, maka urusan dokumentasi itu selesai. Tadi kan pada saat lo submit dokumen ke kan imigrasi sendiri udah 4 bulan tuh ya prosesnya. Bukan 4 bulan malah 6 bulan ya, 2 bulan yang pertama, terus 2 bulan nunggu panggilan interview, dari interview ke hasilnya itu 4 bulan, so 6 bulan. Terus lo ke Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama sendiri prosesnya berapa lama? Semenjak lo submit dokumen sampai keluar surat itu yang lo bawa untuk ke yang tadi bagian pernikahan. Itu cepat ya? Langsung. Kalau semua dokumen persyaratannya lengkap, itu langsung. Itu langsung. Bentar. Enggak. Itu perlu waktu juga. Kira-kira sebentar ya. Kesana itu daftar syaratnya lengkap. Enggak. Ini nggak termasuk yang karena special case KTP lo expired ya? Gitu. Itu seminggu. Kayaknya seminggu deh. Seminggu, 2 minggu? Kayaknya sih seminggu. Semingguan. Oke. Itu cuman setelah itu udah nggak ada lagi yang ribet, karena yang ribet itu yang penting itu adalah pada saat kita daftar, kalau mereka dicek udah oke, udah nggak masalah lagi. Oke. Berarti kan setelah dapat surat itu lo ke tempat kursus pernikahan, Tuan Kadinya udah confirm, tinggal menentukan tanggal pernikahan kan, kan? Dan itu sudah nggak ada lagi, kena-mengena dengan urusan kayak ke Departemen Agama dan segala macamnya. Ya, jadi tinggal it's more into inilah internal lah, kayak family to family, kapan mau diadain pernikahannya dan segala macamnya. So jadi kesimpulannya untuk proses berarti sekitar kurang lebih 10 bulanan juga ya? Iya. Ngurusnya ya? Ngurus dari awal sampai akhir, karena untuk di Indonesia aja more or less 2 kali untuk ngurus ininya kan, surat C1 sampai C5 nya itu 2 kali, which is itu perlu waktu juga kan, seminggu 2 mingguan gitu kan. Karena itu. Jadi jadi kesimpulannya ini cukup unik juga. Lu melakukan 2 kali permintaan surat numpang nikah di negara lain di Indonesia, berikut 2 kali tes kesehatan karena suratnya udah expired. Minimal kalau lu nggak di Brunei tapi lu di Indonesia, lu harus datang ke Brunei sebanyak 3 kali. Iya, minimal 3 kali. 3 kali untuk lapor ke KBRI dan juga submit dokumen ke imigrasi. Untuk interview, sama untuk submit submit dokumen ke Kementerian Agama Brunei. 3 kali. Itu dalam masa persiapan doang ya, kita ngomong dalam masa persiapan. 3 kali. Oke. Setelah itu baru nikah. Dan ini semua dilakukan setelah kita tunangan ya, bukan sebelum tunangan. Maksudnya udah confirm dulu kan? Iyalah, confirm. Jadi udah ada jodohnya, udah. Confirm dulu. Jangan terus tiba-tiba ke Brunei terus nyari siapa? Enggak. Oke, so jadi kurang lebih perlu waktu sekitar 10, minimum 8 sampai 10. 8 sampai 10 bulan kalau memang ingin menikah. Terutama untuk case-case yang pasangannya itu di Indonesia dan ingin menikah di Brunei, yang terutama nggak tahu kalau di negara lain ya. Tapi kalau di Brunei mesti prepare waktu sekitar 8 sampai 10 bulan. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Ini sharingnya bagus. Jadi nggak semua harus terburu-buru karena memang prosesnya juga panjang gitu ya. Gitu. Awalnya sih kaget kenapa menikah itu perlu waktu lama. Ternyata setelah melihat persyaratannya dan prosesnya memang perlu waktu, memang perlu waktu. Tapi itu worth it. Dan lu harus siap-siap juga untuk beberapa kali datang ke Brunei. Kalau misalnya lu nggak di Brunei, betul. Jadi itu, jadi siap-siapin dana
di samping untuk biaya nikah dan segala macamnya, karena ini juga perlu biaya dan just for information aja, kalau misalnya berkunjung ke Brunei itu kalau dari Indonesia nggak perlu visa dan dapat waktu 2 minggu setiap datang ke Brunei gitu. Jadi dalam masa ya dimaksimalin aja ya dalam masa itu ya, seminggu 2 minggu lu ngurus semua segala macamnya, termasuk kalau misalnya mau dalam masa-masa pengurusan keimigrasian apa segala macam, lo mesti bisa ngurus untuk kayak kalau mau ikutan ngurus catering, ngurus undangan segala macam, misalnya sekalian di sana ya gitu, cadar apa semualah segala macamnya gitu. Nah setelah menikah otomatis lu akan mendapatkan surat kebenaran untuk tinggal di Brunei. Iya, sponsor istri. Iya. Oke. Nah jadi ya seperti yang tadi saya cerita di depan, bahwa Heru itu sebetulnya tinggal di Indonesia, kerja di Jakarta dan segala macamnya, menikah di Brunei, dan di Brunei memang nggak kerja di Brunei, jadi emang nggak ada pekerjaan di Brunei kan. Jadi untuk terutama untuk para pria-pria yang menikahi dengan orang Brunei, maka lo akan disponsor oleh istri lo untuk tinggal di Brunei. Oke. Nah itu kayaknya ada prosesnya lagi gitu kan? Untuk jadi sponsorship ya enggak sih, karena kan untuk sponsorship itu sebelum kita nikah itu udah diurus dulu. Oh, oke. Tadi adalah persyaratan untuk menikah. Oke. Nah, kita ngurus visanya itu kan sebelum nikah. Jadinya tuh setelah kita mendapat si imigrasi ngeluarin surat boleh menikah, imigrasi nih ya, saat imigrasi dari menikah, saat itu juga kita saat mengambil itu juga kita minta imigrasi untuk mengirimkan surat syarat visa ke imigrasi ke kedutaan di Indonesia. Oh, oke. Jadi ada 2 surat yang dikeluarkan oleh bagian imigrasi. Yang pertama adalah kebenaran untuk menikah di Brunei yang akan dibawa ke Kementerian Agama. Betul. Yang kedua adalah calling visa. Ya, kalau kita pengen tinggal kalau kita pengen berdomisili di Brunei. Betul. Tapi itu harus dimintakan. Iya, betul. Kalau enggak akan dikasih. Iya, betul. Oh, oke. Jadi kalau emang tujuan untuk tinggal di Brunei, jadi tolong minta surat itu. Minta aja kan? Minta aja. Nah, minta nanti surat tersebut namanya calling visa. Ya, social visit. Social visit visa. Social visit visa. Nah, social visit visa ini akan dikirimkan ke kedutaan besar Brunei di Indonesia, dan kita bisa mengambilnya di sana ya. Iya, betul. Dengan syarat-syarat tertentu. Iya, betul. Ada syaratnya lagi kan? Ya. Ya, jadi itu baru nanti dapat cop dari kedutaan Brunei di Indonesia untuk social visit visa, dan itu atas sponsor istri-istri. Gitu. Ya, kendala-kendalanya selama lo ngurus kurang lebih 8-10 bulan lah kalau lo, karena lo mesti balik lagi KTP lo expired kan. Kendalanya sih banyak. Kendalanya ya jarak sih yang paling penting, jarak. Terus karena jarak itu jauh, jadi kalau ketinggalan satu dokumen tuh kayaknya tuh gimana gitu kan. Jadinya tuh benar-benar harus diperhatikan betul-betul syaratnya apa aja. Lalu yang kedua, saat karena kan kita harus nikah ini juga bersamaan kita kerja, dan kantor-kantor di Indonesia bukannya juga saat-saat kerja kan. Jadi ya kita mesti pandai-pandai bagi-bagi waktu lah. Terutama pada saat ke kedutaan Brunei di Jakarta. Kita mesti cari tahu di mana kedutaannya, terus bukanya jam berapa, terus prosesnya gimana, persyaratan mereka apa aja. Karena kemarin itu pada saat ke kedutaan Brunei di Jakarta,
ada syarat tambahan adalah bahwa kita itu masih single, suruh buat aja surat. Oh, surat pernyataan kalau single. Oke. Dan ini berbeda sama yang kelurahan. Oke. Jadi buat aja surat pernyataan single, terus tinggal kasih mereka. Pakai materai. Pakai materai. Pakai materai. Pakai materai. Materai. Terus baru kita dapat pas setahun, tapi untuk 3 bulan pertama. Oke. 3 bulan pertama. Dan akan di-extend pada saat kita berada di Brunei. Jadi gitu aja. Prosesnya ke sana, daftarin, nanti tunggu 5 hari, baru nanti di paspor kita tuh ada visanya. Jadi kita berangkat ke Brunei sudah dengan visa social visit. Oke. Jadi just to recap everything. Pengurusannya kalau untuk di Indonesia pengurusannya seperti biasa, seperti kita mengurus numpang nikah. Nanti setelah dari kelurahan suratnya dibawa ke kantor wilayah Kementerian Agama terdekat. Nah, di sana yang membedakan adalah kalau dari kantor Kementerian Agama langsung di refer ke, kalau misalnya yang nikah di Indonesia langsung refer ke di mana tempat yang kita akan tumpangi untuk nikah. Tapi kalau mau menikah di luar itu akan dikasih form C1 sampai C5 yang itu akan dibawa ke kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di negara tujuan, yang hal ini di Brunei Darussalam. Baru setelah mendapatkan legalisir itu semua dibawa proses imigrasi Brunei dan juga Kementerian Agama Brunei. Nah, tambahan satu step pada saat sudah menerima surat pengesahan dari Kementerian Imigrasi di Brunei, jangan lupa juga tadi kata Heru untuk meminta social visit visa, dan social visit visa itu bisa diambil di kedutaan besar Brunei Darussalam di Indonesia. Tinggal dilengkapin aja syarat-syaratnya ya. Gitu. Oke, jadi silakan minta surat social visit visa dan diambil di kedutaan besar Brunei Darussalam di Indonesia, di Jakarta pastinya, gitu ya. Dan berdasarkan social visit visa itu lo bisa datang ke Brunei lebih lama lagi dan untuk memulai segala prosesnya. Jadi setelah itu lo nggak perlu balik lagi ke Indonesia ya, karena pengurusan di Indonesia sudah selesai. Lo bisa menunggu sampai masa lo menikah kapan di Brunei, dan selanjutnya kalau memang ingin tetap di Brunei ya tinggal stay aja di Brunei dengan sponsor istri. Oke, itu aja berbagi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Heru, ini informasi yang menarik yang penting lihatlah kalau menikah itu apapun hambatannya pasti ya pastilah. Thank you Heru. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di komen di bawah. Kalau nanti saya sampaikan ke Heru, mudah-mudahan kita bisa jawab. Kalau perlu ada sesi selanjutnya, kita akan ada sesi selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di berbagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Bye.